Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji adabul muwaqa'ah atau adabul jima'i, atau beberapa adabnya perwik-wikan. Karena ada beberapa perwik-wikan yang dianjurkan tidak dilakukan, sehingga ketika berwik-wik maka tahu situasi dan kondisinya serta mempelajari efek buruknya. Ini semuanya adalah anjuran, dorongan yang ada dalam kitab Nuzhatul Muta'ammil wa Mursyidul Muta'ahil. Sebagai bentuk antisipasi yang jelas kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu sehat zahiran wa batinan. Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muwaqa'ati, di antara beberapa adabnya al-jima'i, alla yujami'a, hendaknya tidak menjima, hendaknya tidak berwik-wik, wa huwa, sedangkan adapun suami mustaqbilul qiblati, adalah menghadap kiblat, wala yaqa'a, dan tidak mewik-wik, ala ahlihi, pada istrinya, au jariyatihi, atau budak perempuannya, kalbahimati, seperti binatang. Adab yang pertama dalam urusan al-jima'i, hendaknya sang suami tidak mewik-wik istrinya sementara dia menghadap kiblat. Kemudian lebih lanjut, hendaknya ia juga tidak mewik-wik istrinya atau budak perempuannya seperti binatang. Maksudnya gimana seperti binatang? Kalau binatang langsung tusuk, keluar, selesai. Itu kalau binatang. Tapi kalau manusia tidak boleh begitu. Ada yang namanya muqaddimah, ada yang namanya pendahuluan, ada muda'abah, cumbu rayu, ada qublah, ciuman. Seperti itu. Wala yata'aha, dan tidak mewik-wik siapa suamiha pada istrinya atau budak perempuannya. Wahia, sedangkan adapun istri naimatun, adalah perempuan yang tidur. Wala maridatun, dan juga tidak mewik-wiknya sementara sang istri itu sedang sakit. Kenapa kok tidak boleh? Fa innaha tastaqirru bihal illatu, karena penyakit sedang menetap padanya, artinya ia sedang terkena penyakit. Warubbama, barangkali, raja'at al-illatu alaihi, penyakit tadi kembali kepadanya, artinya bisa tertular, begitu. Wala yujami'u, dan hendaknya tidak mewik-wik, wahwa, sedangkan adapun suami, yudafi'u, adalah orang yang menahan, al-akhbatsaini, pada dua khubus. Dua khubus itu menahan kencing dan kotoran. Al-baula, maksudnya kencing, wal ghaita, dan kotoran. Jadi ketika istri itu sedang sakit, jangan diwik-wik, takut malah ketularan, seperti itu. Atau sang suami malah menahan kencing dan kotorannya, itu juga tidak dianjurkan untuk mewik-wik. Faminhu, dari hal itu, yakunu, terjadi al-bawasiru, penyakit bawasir, wal hasa, dan malah terkena kencing batu. Jadi kalau suami itu malah pengen pop up atau pengen ke WC, pengen buang air besar, ya jangan melakukan perwik-wikan kalau sudah kebelet. Atau pengen kencing, kebelet kencing, ya jangan berwik-wik. Kenapa? Karena nanti malah terkena penyakit bawasir atau kencing batu. Paham ya? La yujami'u, dan tidak mewik-wik alal imtila'i minat ta'ami, pada kondisi kenyang dengan makanan. Faminhu, akibat dari itu, yakunud daranu, maka akan ada kekotoran, fil batni, di dalam perut, wa yabusul am'a, dan menolak beberapa usus, wa minhu, dan darinya, mautul fujaati, kematian mendadak. Kemudian tidak dianjurkan, tidak boleh mewik-wik istri dalam kondisi kenyang, karena ternyata ada kotoran dalam perut itu dan menolak pada usus. Efek buruknya bisa menimbulkan mati mendadak. Nauzubillah wal iyazu billahi min zalik. Wala yujami'u, dan tidak mewik-wik
akibal hijamati, setelah melaksanakan bekam, awil fisadati, atau pengeluaran darah, cantuk ya pembekaman. Faminhu, dari hal itu takunu terjadi al-ghasyawatu fil basari, menyebabkan samarnya penglihatan, kaburnya penglihatan, jadi penglihatannya kabur, rabun. Wala fi syiddatil harri, dan tidak mewik-wik istri dalam kondisi sangat panas, wal baradi, dan sangat dingin, wala fasadil hawai, dan juga tidak mewik-wik istri dalam kondisi udara yang buruk, udara yang rusak, tidak bersahabat. Kalau misalnya kalian melakukan pembekaman, ini jangan langsung mewik-wik. Kenapa? Karena nanti menjadikan pandangan ini atau penglihatan mata ini menjadi kabur. Juga tidak dianjurkan, tidak boleh mewik-wik istri dalam kondisi sangat panas, sangat dingin. Begitu juga tidak mewik-wik istri dalam udara yang buruk, udara yang tidak stabil, tidak normal. Wala yujami'u, dan tidak mewik-wik istri awalal laili, di permulaannya malam, limtila'il uruki, karena penuhnya beberapa pembuluh darah. Di permulaan malam ini pembuluh darah ini sedang penuh. Juga tidak boleh mewik-wik istri di permulaan malam karena pembuluh darah sedang padat, sedang penuh. Terus kemudian kapan berwik-wik atau al-jima'u? Yang paling baik itu wal jima'u, adapun al-jima'u atau berwik-wik akhiral laili, di akhir malam, aslahu adalah lebih tepat, wa asahhu, dan lebih menyehatkan, lil badani, pada tubuh, li'annal ma'data, karena sesungguhnya perut, fi awalil laili, pada permulaannya malam, takunu mumtali'atan, kondisinya adalah sedang kenyang. Kalau al-jima'u itu dilakukan di akhir malam, berwik-wik di akhir malam, itu lebih tepat pada tubuh dan lebih menyehatkan. Karena kalau di permulaan malam perut itu sedang kenyang. Paham ya? Wala yumna'u, dan tidak tercegah an-naumu, tidur, ala taharatin, pada kesucian, berarti dalam kondisi suci. Wa in waradatil malhadatu fihi, meskipun di situ licin atau basah, la'alla shawab, boleh bagi orang setelah wudhu, kan kondisinya basah, terus tidur, itu tidak dicegah. Wala ta'qibin nauma bil jima'i, janganlah engkau melakukan perwik-wikan setelah tidur. Fa innal jima'a aqiban naumi, karena sesungguhnya berwik-wik atau al-jima'a aqiban naumi, setelahnya tidur, mudirun, adalah membahayakan. Seperti itu. Paham ya? Wala yujami'u, dan tidak berwik-wik, wa huwa khalin. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah.